Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Fikar Revitasari dari kelas 11 Perbankan 1. Saya di sini akan presentasi tentang produk kredit perbankan. Yang pertama ada definisi kredit. Definisi kredit ada 3, yaitu yang pertama, kredit diambil dari bahasa Yunani, credere, yang artinya kepercayaan akan kebenaran atau credo, yang berarti saya percaya. Yang kedua, kredit secara umum adalah pemberian penggunaan suatu uang atau barang kepada orang lain di waktu tertentu dengan jaminan atau tidak dengan jaminan, dengan pemberian jasa atau bunga, atau tanpa bunga. Yang ketiga, menurut Undang-Undang Perbankan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dibersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Yang kedua, unsur kredit. Unsur kredit ada 5. Yang pertama, kepercayaan. Unsur ini digunakan untuk melakukan pengecekan kemampuan penerimaan pinjaman untuk melunasi pinjamannya selama masa periode tertentu, baik itu dari luar maupun dari dalam. Yang kedua, kesepakatan. Kesepakatan akan terjadi apabila kedua belah pihak menyertakan syarat dan ketentuan yang masing-masing sudah disetujui. Yang ketiga, jangka waktu. Setelah kesepakatan, jangka waktu perlu disepakati saat melakukan kredit. Penerima pinjaman ini diharapkan mengembalikan pinjamannya dengan baik atau tanpa bunga. Yang keempat, ada resiko. Resiko merupakan salah satu unsur pasti yang ada dalam pengadaan kredit. Dalam kredit tertentu terdapat resiko macet. Resiko ini juga dapat disengaja dan juga dapat tidak disengaja. Yang kelima, ada balas jasa atau prestasi. Merupakan keuntungan atau pemberian sebuah kredit, biasanya akan berupa bunga atau bagi hasil. Yang ketiga, ada manfaat kredit. Manfaat kredit yang pertama, bagi debitur. A. Meningkatkan usahanya dengan pengadaan sejumlah sektor produksi. B. Rahasia keuangan debitur terlindungi. C. Beraneka macam jenis kredit bisa disesuaikan dengan calon debitur. Yang kedua, manfaat kredit bagi pemerintah. A. Sebagai pengendali kegiatan moneter. B. Untuk menciptakan lapangan usaha. C. Dapat meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, manfaat kredit bagi bank. A. Membantu memasarkan produk atau jasa perbankan lainnya. B. Memperoleh pendapatan bunga yang diterima dari debitur. C. Untuk merebut pangsa pasar dalam industri perbankan. Yang keempat, manfaat kredit bagi masyarakat. A. Dapat mendorong pertumbuhan dan perluasan perekonomian. B. Mampu mengurangi tingkat pengangguran. C. Dapat meningkatkan pendapatan dari masyarakat. Yang keempat, ada prinsip kredit.
Prinsip kredit ada 5. 1. Karakter kepribadian atau watak adalah sifat atau watak pribadi dari debitur untuk mendapatkan kredit seperti kejujuran, sikap motivasi usaha, dan lain sebagainya. Kedua, capacity atau kemampuan adalah kemampuan modal yang dimiliki untuk memenuhi kewajiban tepat pada waktunya, khususnya dalam likuiditas, rentabilitas, dan solidaritasnya. Yang ketiga, ada kapital atau modal adalah kemampuan debitur dalam melaksanakan kegiatan usaha atau menggunakan kredit dan mengembalikannya. Yang keempat, kolateral atau jaminan adalah jaminan harus disediakan untuk pertanggungjawaban jika debitur tidak dapat melunasi utangnya. Yang kelima, ada condition of economic atau kondisi ekonomi adalah keadaan ekonomi suatu negara secara menyeluruh dan memberikan dampak kebijakan pemerintah di bidang moneter, terutama berhubungan dengan kredit perbankan. Yang kelima, ada tujuan pemberian kredit, yaitu 1. Memberikan pinjaman bank dengan bunga kredit yang sudah disepakati. 2. Memberikan keuntungan. 3. Mengoptimalkan pemanfaatan dana yang didapat. 4. Menambah modal kerja atau usaha. 5. Meningkatkan lalu lintas pembayaran. 6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keenam, ada jenis-jenis kredit. A. Berdasarkan tujuan penggunaannya. 1. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang dapat digunakan sebagai kredit keperluan konsumsi. Yang kedua, kredit produktif, yaitu kredit yang digunakan untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, usaha perdagangan, maupun usaha investasi. Yang ketiga, kredit perdagangan, yaitu digunakan untuk beberapa perdagangan dalam rangka memperlancar atau mengembangkan kegiatan perdagangannya. Seperti contoh, kredit ini digunakan untuk membeli barang dagangan yang diberikan kepada supplier atau agen. B. Berdasarkan kegunaannya. 1. Kredit investasi, yaitu kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perlunasan proyek atau usaha. Yang kedua, kredit modal kerja, yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. C. Berdasarkan jangka waktu. 1. Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk modal kerja. 2. Kredit jangka menengah, yaitu jangka waktu kredit yang berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun dan biasanya digunakan untuk melakukan investasi. 3. Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang masa pengembaliannya paling panjang, jangka waktunya di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya, kredit ini untuk investasi jangka panjang, seperti perkebunan kelapa sawit atau manufaktur, dan untuk konsumsi, seperti kredit perumahan.
D. Berdasarkan SK Direksi Bank Indonesia nomor 32/68/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998. 1. Kredit lancar, yaitu kredit yang diperjalanannya lancar atau memuaskan, artinya segala kewajiban, bunga atau angsuran utang pokok diselesaikan untuk nasabah secara baik. 2. Kredit kurang lancar, yaitu kredit yang selama 3 bulan mutasinya tidak lancar, pembayarannya bunga atau utang pokoknya tidak baik. Ketiga, kredit diragukan, yaitu kredit yang telah tidak lancar atau belum dapat juga diselesaikan oleh debitur yang bersangkutan. 4. Kredit macet, yaitu sudah 6 bulan tidak membayar angsuran. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.